Beastmaster, bab 237 sampai dengan 238. Bab 237 temukan targetnya, tangkap yang besar dan lepaskan yang kecil. Itulah pesona yang datang dari alam liar yang paling primitif. Tuan Huo terkekeh. Oke, dia langsung setuju. Seperti orang tua yang tanpa sadar suka bercerita dan membanggakan dirinya. Kiao Bai, cek-cek. Qirong, cek-cek. Meng Si, cek-cek. Tuan Huo, lupakan Profesor Kiao Bai, tapi apa yang kalian berdua bicarakan? Tuan Tua Huo menatap Qirong dan Meng Si tanpa berkata-kata. Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Ikuti saja dan tut. Aku tidak tahu, kata Qirong terus terang. Lalu dia merentangkan tangannya dan berkata, tetapi aku tahu bahwa mengikuti guru Kiao Bai pasti benar. Jika ada kesalahan, maka itu. Qirong tidak menyelesaikan kalimatnya. Ia melirik Tuan Huo yang tampak murung, dan Kiao Bai yang menatapnya sambil tersenyum. Qirong menutup mulutnya dengan patuh. Aku mengerti, tidak mampu menyinggung. Jangan main-main dengan itu. Lebih baik diam saja. Meng Si, yang juga secara tidak sengaja terlibat, berkata, apakah sudah terlambat bagiku untuk mengakui kesalahanku sekarang? Baiklah. Melihat ekspresi Tuan Huo yang tidak bersahabat, saya tahu jawabannya, sudah pasti terlambat. Meng Si menghela napas, aku mengerti. Aku tidak akan pernah mengikuti orang banyak dengan mudah di masa depan. Bukankah ini demi pembentukan? Meskipun pada akhirnya karena beberapa kebingungan, simbol-simbolnya masih sedikit berantakan. Namun maknanya akhirnya tersampaikan. Pikirkan ini. Meng Si melirik Qirong, lalu melirik Kiao Bai dalam diam. Kebaikan. Profesor Kiao Bai benar-benar bukan orang biasa. Tuan Huo mengabaikan tatapan Meng Si yang berangsur-angsur menjadi bijaksana, duduk di sofa, dan berbicara dengan tenang. Sesuai dugaanmu, dalangnya adalah gadis kecil itu. Kiao Bai mengangguk, Qin Yan, benar. Kebaikan. Qirong dan Meng Si. Keduanya membuka mata mereka yang besar dan bingung dan menatap Kiao Bai dan Tuan Huo. Jadi, kalian berdua membuka saluran terenkripsi terpisah tepat di depan kami. Qirong menghela napas. Meng Si mengangguk, menyetujui kata-kata Qirong lebih dari sebelumnya. Jika salurannya tidak terenkripsi, mengapa dia tidak bisa mengerti apapun? Itu bukan salahnya. Kiao Bai melirik Meng Si. Itu pembelajaran yang cukup cepat, ya. Memikirkan hal ini, Kiao Bai menggelengkan kepalanya dengan sedikit geli. Aku tidak membuka saluran terenkripsi itu, tapi aku sudah menjelaskannya kepada orang tua itu secara pribadi sebelumnya. Qirong bertanya dengan bingung, Qin Yan, kenapa dia dalangnya? Sejujurnya, di antara murid-muridmu, aku lebih curiga pada yang bernama Fang Yu. Tampak suram pada pandangan pertama. Kiao Bai menatapnya, sebelum ada bukti, semuanya hanya kecurigaan. Itu namanya melihat orang lewat kacamata hitam. Qirong mengangkat tangannya dan berkata, aku salah. Aku janji tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi. Meng Si tidak tahu banyak tentang siswa di kelas Kiao Bai. Namun jika menyangkut anak laki-laki yang temperamennya agak membosankan, dia langsung teringat pada seorang anak laki-laki yang pernah bermain melawan Kiao Bai di kompetisi sebelumnya. Sedikit memang, Meng Si tak dapat menahan diri untuk berpikir secara bawah sadar di dalam hatinya. Jika Kiao Bai tidak mengatakannya maka itu bukanlah orang itu. Setelah mengetahui ada mata-mata atau tersangka di akademi, dia mungkin tidak bisa tidak meragukan pihak lain, bukan? Melainkan Qin Yan. Meng Si juga punya kesan terhadap gadis ini. Sangat hidup, sangat ceria. Tampaknya Anda memiliki hubungan yang cukup baik dengan orang-orang di sekitar Anda. Sekilas, dia tampak seperti orang kecil yang bahagia. Namun, Kiao Bai mengatakan bahwa dialah dalangnya. Apakah kamu yakin? Tidak salah, tanya Meng Si ragu-ragu. Helikopter. Kiao Bai menatap Meng Si dengan ekspresi tak bisa berkata apa-apa. Meng Si, Meng Si menempelkan tinjunya ke bibirnya dan berkata dengan suara malu, saya Qian.
Hanya sedikit kecurigaan, hanya sedikit bantuan untuk membela diri, kan? Kata Qiao Bai dengan sedih. Meng Si terkekeh. Dia sebenarnya tidak mempertanyakan Qiao Bai, atau ingin berkonfrontasi dengan Qiao Bai atau hal semacam itu. Dia hanya penasaran. Saya benar-benar tidak bisa menemukan jawabannya. Mengapa Qiao Bai terpaku pada gadis bernama Qin Yan? Agak rumit. Qiao Bai menyentuh dagunya, merasa agak sulit menjelaskannya. Bagaimana mereka mengunci Qin Yan? Agak memalukan untuk mengatakannya. Karena ini bukan penghargaannya Qiao Bai. Ini semua berkat kecerdasan buatannya, malaikat, dan pohon muda yang hanya tahu cara berjemur di bawah sinar matahari dan menjadi tua. Yang pertama menyadari ada yang salah dengan motif Qin Yan. Yang terakhir menyadari ada sesuatu yang salah dengan aura Qin Yan. Qiao Bai. Qiao Bai tidak memperhatikan apapun. Namun karena ada plug-in, jangan terlalu banyak berpikir tentang alasannya. Dan jika melihat mundur hasilnya, banyak hal yang tampak jauh lebih sederhana. Apa yang tidak dikatakan Qiao Bai adalah, sebenarnya dia sempat ragu dengan gadis bernama Xiao yang pada awalnya. Batuk-batuk, sejarah kelam, tak perlu dikatakan lagi. Qin Yan menyamar dengan sangat baik. Dia bahkan memberikan sebagian besar petunjuk insiden batu abu-abu pada Xiao Yang, kata Qiao Bai dengan tenang. 3 orang lainnya yang hadir tidak tahu bahwa Qiao Bai juga telah mencurigai orang yang salah sebelumnya. Mata-mata yang bersembunyi di akademi memiliki tujuan yang sama seperti yang kukatakan sebelumnya, untuk menghancurkan para jenius itu. Pilihlah mereka yang memiliki beberapa kekurangan kecil dalam karakter dan kepribadiannya. Datanglah sedikit demi sedikit, secara berkelompok, sehingga tidak mudah ditemukan. 4 orang lainnya di kelas. Oh tidak, Qianjin sudah berhasil. 3 orang yang tersisa itu sebenarnya adalah orang-orang yang telah dia incar sebelumnya. Jadi mengapa kelima orang ini semuanya terlihat agak aneh? Tentu saja karena, di tempat yang tak terlihat, Qin Yan diam-diam melibatkan mereka bersama-sama. Namun, karena campur tangan Qiao Bai menempatkan mereka di kelas yang sama juga membuat Qin Yan sulit mengambil tindakan terhadap keempat orang lainnya. Di kelas kecil yang sama, apakah kelima orang tersebut semuanya menderita serangan batu abu-abu? Ya, Qin Yan mempertimbangkan untuk memasukkan dirinya dalam rencana tersebut. Dia adalah orang kedua yang terinfeksi. Tapi tak peduli apa, tetap saja terlihat agak aneh. Qin Yan membatalkan rencana ini dengan sedikit penyesalan. Dan dari keempat orang yang tidak beruntung itu, dia memilih seorang yang benar-benar tidak beruntung. Itulah uang yang masuk. Sepertinya dia agak kurang beruntung. Setelah mendengarkan cerita Qiao Bai, Meng Si merasa dia sedikit mengerti. Sekalipun rinciannya tidak jelas, itu tidak masalah. Kita sudah tahu siapa pelaku sebenarnya. Tangkap saja dia. Tapi sepertinya tidak mudah untuk mengungkap identitasnya sebagai mata-mata. Bisa-bisa menimbulkan konsekuensi lain. Pikiran Meng Si berputar cepat. Mengapa tidak menyalahkan saja pada rantai industri Greystone dan melabelinya sebagai kecemburuan atau alasan lainnya? Menurutku tidak apa-apa. Qirong mengangguk setuju. Dia merasa pertimbangan Meng Si masuk akal. Jangan khawatir, aku juga sudah memikirkannya, kata Qiao Bai tanpa daya, dan nanti akan ada seseorang yang khusus menangani masalah ini. Membantu menemukan seseorang akan menyenangkan. Apakah Anda masih ingin dia terus menangani masalah-masalah lanjutan? Qiao Bai memilih untuk menyerah. Qirong. Mendengar ini, Qirong sama sekali tidak terkejut. Ini memang sesuatu yang dapat dilakukan Qiao Bai. Tuan Huo tidak menganggap ada yang salah dengan hal itu. Semua orang telah ditemukan. Profesor Qiao Bai juga diminta untuk menanganinya. Bukankah ini membuang-buang waktu Profesor Qiao Bai? Ada banyak orang yang dapat menangani masalah ini nanti. Meng Si, satu-satunya orang yang tidak memiliki kontak dengan Qiao Bai, berkata. Entahlah kenapa, tapi aku merasa seperti akulah satu-satunya orang normal di antara kalian, katanya dengan nada sarkastis. Qiao Bai tersenyum. Tunggu,
Qirong sepertinya teringat sesuatu dan berteriak untuk berhenti. Mengxi. Qirong mengabaikan Mengxi. Ia menatap Qiao Bai dan berkata dengan serius, bukankah kau bilang ada 2 orang? Kebaikan. Mengxi berkedip dan mengingat ini. Ya, Qiao Bai mengatakan sebelumnya bahwa ada 2 orang. Sepertinya itu seorang pria dan seorang wanita. 2 orang. Qiao Bai mengangguk, seolah-olah dia tidak merasa ada yang salah dengan perkataannya. Qirong, Qirong, Qianjin. Ketika Qirong menyebutkan nama terakhir, ada nada ketegasan yang tak terlukiskan dalam suaranya. Seperti itu benar-benar tidak terduga. Namun dikombinasikan dengan sikap Qiao Bai. Tidak termasuk Fang Yu yang sebelumnya ia pikir merupakan suatu kemungkinan. Zhao Bai tidak menyebutkannya sama sekali. Itu hampir mustahil. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah Qianjin. Ini tidak benar. Qirong menggosok dahinya dan merasakan sedikit sakit kepala. Qianjin, kenapa dia? Saya tidak keberatan menggantikan orang lain. Dari ekspresi Qirong, dapat diketahui bahwa dia benar-benar tidak dapat memahami masalah ini. Pastikan untuk mengatakan alasannya. Tentu saja, karena Qianjin adalah korban Huixi. Tidak ada seorang pun yang akan memikirkan korban terlebih dahulu, bukan? Ini juga menjadi alasan mengapa Qin Yan ingin melibatkan dirinya dalam konspirasi sebelumnya. Selama Anda menjadi korban, Anda akan terbebas dari kecurigaan semaksimal mungkin. Gerakan ini konvensional, tapi itu berhasil. Ini tidak benar. Apakah ini membuat Qirong dan Mengxi, yang juga mengetahui berita tersebut, mulai meragukan kehidupan mereka? Bagaimana aku harus mengatakannya? Qiao Bai memegang dagunya dengan kedua tangan, bertingkah seperti penjahat. Dan yang paling tidak bisa kuterima adalah Qirong menyela Qiao Bai dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Dua orang benar-benar menyusup ke akademi. Qin Yan sendiri sudah cukup untuk mengejutkan Qirong. Sebenarnya ada uang lain yang masuk. Qirong tidak bisa mengerti. Qirong tidak dapat membayangkannya. Tidak, sejak kapan Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut menjadi seperti saringan? Dengan begitu banyak lubang, orang dari luar bisa masuk dengan mudah. Melihat ekspresi kesakitan Qirong, Mengxi, seorang guru di Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut Barat Daya, tidak merasakan kehangatan atau apa yang disebut rasa bangga sedikit pun. Bertanya adalah, hal yang sama juga terjadi di negara tetangga Cina Selatan. Di Barat Daya, terlepas dari insiden hilangnya batu abu-abu, mungkinkah Akademi Penjinakan Binatang tingkat lanjut Barat Daya mereka benar-benar aman? Meskipun Mengxi benar-benar ingin mengatakan ini, tetapi dia benar-benar tidak bisa menyetujuinya. Dia bahkan meragukannya. Bukankah mata jaring pada saringannya sedikit lebih besar? Bukankah situasi di akademi lebih buruk lagi? Melihat ekspresi kesakitan kedua orang itu secara bergantian, Qiao Bai tidak dapat menahan tawa. Qirong dan Mengxi. Kedua orang itu menatap Qiao Bai dengan tatapan tak bisa berkata-kata dan penuh kebencian. Apakah ini masih menggelikan? Apakah ini yang dikatakan legenda, bahwa kebahagiaan dibangun di atas penderitaan orang lain? Setan, macam apa ini? Qiao Bai mengerti apa yang dipikirkan kedua orang itu dan memperlihatkan ekspresi terdiam. Tidak, bisakah kau memikirkanku dengan cara yang baik? Kau tidak membuatku terlihat seperti iblis besar. Bukankah itu kamu? Qirong bertanya balik. Qiao Bai. Qiao Bai memutuskan untuk melewatkan topik ini. Ini tidak seserius yang kamu pikirkan. Qiao Bai menarik perhatian mereka hanya dengan satu kalimat. Tidak seserius yang kita bayangkan. Mengxi mengulangi kata-kata Qiao Bai dengan ragu, tapi situasi saat ini di Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut Tiongkok Selatan membuktikan bahwa ada. Berhenti, berhenti, berhenti. Qiao Bai membuat gerakan berhenti. Dengarkan aku dulu. Kenapa aku bilang Qin Yan dalangnya? Qiao Bai melanjutkan tanpa perlu persetujuan siapapun, karena dialah satu-satunya yang benar-benar menyusup dari luar. Apa yang terjadi pada Qianjin? Qiao Bai, memahami tatapan penuh tanya di matanya,
merentangkan tangannya dan berkata, bahkan jika negara lain ingin menyusup, mereka tidak akan bisa mengirim begitu banyak siswa berbakat untuk melakukannya. Siapa yang begitu bodohnya mengirim begitu banyak orang berbakat ke wilayah orang lain? Tidakkah kamu pikir ini adalah kebenaran? Qirong dan Meng Xi mendengarnya. Mengapa? Tampaknya masuk akal. Memang mustahil bagi orang normal untuk melakukan ini, tetapi ada negara-negara yang tidak normal, kata Tuan Tua Huo, yang sedari tadi diam, tiba-tiba. Seperti sebuah negara kecil di sebelah yang selalu suka menjadi gila dari waktu ke waktu. Bukankah aku baru saja mempostingnya beberapa waktu lalu? Qirong dan Meng Xi, yang juga mengerti siapa yang dibicarakan Tuan Huo, terdiam. Jangan katakan itu. Kamu benar. Mereka benar-benar dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh negara normal. Mereka berdua menjadi semakin panik. Qiao Bai tertawa. Tuan Huo juga tertawa. Oke, orang tua itu cuma menakut-nakuti kalian untuk bersenang-senang. Qiao Bai menyela pikiran mereka yang ingin menakut-nakuti diri mereka sendiri. Jika negeri Sakura Api benar-benar ingin melakukan ini, mereka pasti punya banyak sekali orang jenius. Apakah mereka terlihat seperti itu bagimu? Perkataan Qiao Bai membuat hati kedua orang itu kembali ke tempat semula. Oh, tidak terlalu. Sangat bagus. Krisis sudah berakhir. Soal Qianjin, bagaimana ia menjelaskannya? Qiao Bai menyentuh dagunya. Sulit untuk menyusup dari luar, tapi selama satu orang bisa menyusup, kita bisa menarik yang lain untuk bergabung. Qiao Bai merentangkan tangannya, kesulitannya jauh lebih rendah. Itulah yang akan terjadi ke depannya. Belum bisa dipastikan apakah ada orang lain yang dirayu, tapi dua orang ini yakin. Dengarkan apa yang dikatakan Qiao Bai. Ekspresi marah muncul di wajah Qirong. Aku benar-benar percaya apa yang dikatakan orang seperti itu. Dibandingkan dengan Qin Yan, Qirong menjadi lebih marah setelah mengetahui situasi Qianjin. Qiao Bai tidak punya pilihan lain. Penerimaan di akademi tergantung pada kemampuan Anda. Itu sebuah bakat. Bab 238 Keberuntungan yang tak terkalahkan. Qiao Bai yang maha kuasa, sebuah mimpi. Karakter. Bagaimana benda ini dapat dideteksi? Tapi, Qiao Bai berpikir sejenak dan berkata, Qianjin mungkin tidak tahu situasi spesifiknya. Berbicara dengannya tentang identitas Qin Yan seharusnya menjadi cara yang baik untuk mencapai terobosan. Lakukan saja, memperingatkan musuh, tidak takut, tangkap yang besar dan lepaskan yang kecil. Lalu, secara pribadi, saat tidak ada orang lain yang memperhatikan, abadikan semuanya bersama-sama. Petik 2. Jadi apa selanjutnya? Meng Xi menatap Qiao Bai. Qiao Bai, apa selanjutnya? Ini tentang apa yang akan terjadi selanjutnya terkait situasi batu abu-abu. Meng Xi menjadi gila. Tidak, orang itu tertangkap. Orang-orang masuk. Namun tidak ada petunjuk lebih lanjut terkait pencurian batu abu-abu itu. Meng Xi memiliki wajah tanda tanya. Apakah ada yang salah dengan kolaborasi mereka? Qiao Bai tiba-tiba menyadari, kamu membicarakan ini. Jangan tanya aku soal itu. Qiao Bai mengerjap dan berkata dengan serius, aku hanya seorang profesor hewan peliharaan paruh waktu biasa. Tugas-tugas khusus sebaiknya diserahkan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Tentu saja, akan ada profesional yang menangani tindak lanjutnya. Saat dia berbicara, Qiao Bai mengangguk, seolah-olah menambah kelayakan apa yang dia katakan. Meng Xi menatap Qiao Bai dengan mata ikan mati. Kemungkinan, hehe, Anda akan tahu apakah dia mempercayainya atau tidak. Namun Meng Xi juga mengerti apa yang dimaksud Qiao Bai. Seperti yang dikatakan Qiao Bai, bukanlah tanggung jawabnya untuk menindaklanjuti kejadian selanjutnya, jadi dapat dimengerti jika dia tidak tahu apa-apa. Meng Xi menarik napas dalam-dalam. Katakan pada diri sendiri untuk tidak marah. Marah hanya akan merugikan diri sendiri pada akhirnya. Tidak layak, itu sungguh tidak layak. Petik 2. Tapi aku hanya ingin bertanya, bagaimana kamu mengucapkan kata-kata itu?
Meng Si masih tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Biasa. Meng Si menatap Qiao Bai dengan tulus dan berkata, ketika kamu mengucapkan 4 kata ini, apakah kamu tidak merasa bersalah sama sekali? Qiao Bai tersenyum. Meng Si mengerti. Bertanya berarti tidak merasa bersalah. Kau mengingatkanku, kata Qiao Bai tiba-tiba. Meng Si waspada. Meng Si merasa semua bulu kuduknya berdiri. Apa yang kamu ingat? Ngomong-ngomong, Qiao Bai menyentuh dagunya dan berkata sambil berpikir, apakah aku tidak perlu tinggal di akademi sekarang? Alasan mengapa Qiao Bai masuk akademi. Sebagian besarnya dipercayakan oleh Jiang Heng. Kemudian Qiao Bai sendiri menjadi penasaran dengan kekuatan para jenius di akademi, jadi dia bergabung dengan akademi dan menjadi guru. Tapi sekarang, Meng Si berbalik dan pergi. Tanpa berhenti sedetik pun, disayangkan, Meng Si masih ditangkap oleh Qi Rong yang penuh amarah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Meng Si buru-buru mengangkat tangannya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Profesor Qiao Bai sendiri yang memikirkannya. Tolong jangan tuangkan air kotor padaku. Meng Si berkata dengan keras. Ini tidak adil. Dia benar-benar merasa sangat dirugikan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih dirugikan daripada dia. Dia tahu saja. Meng Si memikirkan reaksi pertamanya setelah mendengar apa yang dikatakan Qiao Bai. Qi Rong pasti akan mengejarnya untuk melunasi hutangnya. Ini tidak benar. Wanita itu datang dalam sekejap mata. Siapa yang menyuruhmu mencari guru Qiao Bai? Qi Rong tidak menerima penjelasan Meng Si. Aku tidak berani muncul di depan guru Qiao Bai akhir-akhir ini. Bukankah kamu hanya takut orang-orang akan mengingat masalah ini, jadi kamu tinggal menepuk pantatmu dan pergi? Mendadak, ada juga orang di sini yang lebih cenderung menimbulkan masalah daripada membantu. Memikirkan hal ini, Qi Rong menatap Meng Si dengan mata penuh niat membunuh. Meng Si gemetar 3 kali. Meng Si diam. Petik 2 titik. Lupakan saja. Qi Rong akhirnya melepaskan Meng Si. Kebergabungan guru Qiao Bai dengan akademi saja sudah mengejutkan, jadi kepergiannya sepertinya tidak bisa diterima. Bukankah Qiao Bai orang seperti itu? Qi Rong tidak dapat menahan diri untuk mengingat pertama kali ia mengetahui tentang Qiao Bai. Bandingkan dengan Qiao Bai saat ini. Itu benar, tampaknya tidak ada yang berubah. Tetapi perubahan dalam identitas dan status interpersonal Qiao Bai sangat besar. Qiao Bai tidak pergi begitu saja. Sekarang setelah saya menjadi guru di Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut, tidak mudah bagi saya untuk mengundurkan diri. Qiao Bai masih memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang guru. Kelas saya mudah dipelajari, kata Qiao Bai tulus. Qi Rong dan Meng Si. Karena sangat jelas apakah seseorang berbakat di bidang ini atau tidak. Qiao Bai tersenyum lagi. Seperti matematika. Kalau kamu tahu, ya tahu. Kalau kamu tidak tahu, ya tidak tahu. Kamu tidak bisa berpura-pura sama sekali. Hahaha. Tuan Huo tertawa terbahak-bahak mendengar ini dan menepuk bahu Qiao Bai. Itulah yang terjadi. Jadi, ikuti saja alur yang sudah kuatur untuk para siswa di awal. Qiao Bai tersenyum dan melanjutkan. Saya tahu semua orang jenius, tetapi untuk mempertahankan gelar jenius, dibutuhkan banyak usaha. Saya harus membagi waktu antara kelas, dan saya juga harus meluangkan waktu untuk melatih hewan peliharaan saya. Itu bukan hal mudah untuk dilakukan. Pada saat ini, Qiao Bai tampak seperti seorang guru yang sangat peduli terhadap murid-muridnya. Segera setelahnya. Jadi, mata kuliah saya tidak memiliki nilai reguler, hanya nilai penilaian akhir. Meningkatkan jalur evolusi hewan peliharaan. Ambil saja berapapun nilai ujian yang Anda peroleh. Qi Rong, kau memang yang paling kejam. Qi Rong mengacungkan jempol pada Qiao Bai. Apa? Tidak ada poin yang biasa. Demi para siswa, bagaimana mungkin Qiao Bai mengatakan itu? Saya tidak tahu mengapa nilai ujian beberapa siswa benar-benar tidak cukup, hanya sedikit kurang. 0,5. 1 poin.
Hanya sedikit saja sebenarnya. Siswa, guru, cai-cai, lao-lao. Guru, nilaimu bagus, kan? Kalau begitu, lihat saja nilai regulermu dan dapatkan beberapa. Tapi sekarang giliran Kiao Bai. Bukankah ini bagus? Setiap orang punya gambaran bagus tentang berapa banyak poin yang bisa mereka dapatkan dalam ujian. Kiao Bai, yang tidak pernah menderita lao-lao, tidak menganggap ada yang salah dengan hal itu. Kita semua sudah dewasa. Bersikaplah lebih rasional. Bertanggung jawablah pada dirimu sendiri. Kalau tidak, dia benar-benar tidak punya cukup waktu. Tuan Huo masih mengobarkan api amarahnya. Oh, saya pikir Profesor Kiao Bai cukup bertanggung jawab terhadap murid-muridnya. Qirong melambaikan tangannya tanpa daya. Lupakan. Tidak ada gunanya mengatakannya. Bagaimanapun, pihak perguruan tinggi telah menyetujuinya. Bukan dia yang harus menderita. Apapun. Mengsi di samping. Mengsi menyeka keringat dingin yang tidak ada di dahinya dan menghela napas lega untuk murid-muridnya. Kebaikan. Tidak apa-apa. Dia belum pernah bertemu dengan guru yang begitu jahat selama masa sekolahnya. Saya sangat beruntung. Tetapi, jika memang begitu, bisakah dia juga memperkenalkan guru setan nominal seperti itu ke perguruan tinggi mereka? Mengsi, yang tidak dapat berempati terhadap para siswa dan hanya menambah tekanan pada mereka, menyentuh dagunya dan berpikir serius tentang kelayakan masalah ini. Namun, sebelumnya Mengsi dan Kiao Bai berkomunikasi secara bersahabat. Kiao Bai meninggalkan Akademi Penjinakan Binatang tingkat lanjut Tiongkok Selatan selangkah lebih maju. Mengapa? Sayang sekali, desah Mengsi. Qirong menatapnya dengan pandangan ingin tahu. Lalu Mengsi menceritakan pikirannya pada Qirong. Pokoknya, biarkan saja siswa belajar sendiri. Kalau di Cina Selatan saja bisa, di Cina Barat Daya juga bisa, kan? Paling buruknya, saya bisa meminta bantuan Profesor Kiao Bai dan memintanya untuk membantu saya melihat hasil belajar mandiri para siswa. Qirong, yang mengetahui pikiran batin Mengsi, berkata, "Pergi, pergi, pergi." Qirong melambaikan tangan ke arah Mengsi dengan nada meremehkan, "Cepat pergi. Setiap hari dia hanya mencoba mencuri bakat keluarga kita. Kamu sedang bermimpi." Qirong berkata dengan keras. Profesor Kiao Bai adalah profesor Kiao Bai negara ini. Mengsi tidak menyerah bahkan setelah diusir. Manfaat yang dinikmati pelajar di Cina Selatan. Bagaimana mungkin pelajar di Cina Barat Daya tidak memilikinya? Para siswa dari Southwest Advanced Beastaming Academy yang datang untuk berpartisipasi dalam minggu pertukaran. Tidak perlu, guru, kami benar-benar tidak membutuhkannya. Para mahasiswa Barat Daya, yang telah mendengar dari para mahasiswa Cina Selatan tentang masa depan mereka yang menyedihkan, mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak menginginkan keadilan di tempat seperti itu. Mengsi, tapi saya pikir itu mungkin. Mahasiswa Barat Daya, guna. Kegembiraan di kampus adalah milik orang lain. Kiao Bai duduk di mejanya. Ini benar-benar. Dia menatap dokumen yang diserahkan Jiang Heng kepadanya dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Kiao Bai membaca isi dokumen itu sekilas. Apakah ini berita yang keluar dari mulut mereka? Kiao Bai bertanya. Jiang Heng menyilangkan tangannya dan tampak serius. Berlangsung kurang dari 1 detik. Jiang Heng gagal. Dia berbaring, tubuhnya lunak seolah tak bertulang. Jiang Heng menatap langit-langit dengan mata tak bernyawa, sambil terus berbicara. Bukankah sebelumnya kau mengatakan bahwa Qian Jin mungkin menjadi titik terobosan? Jadi kami mencobanya. Jiang Heng duduk tegak dan menatap Kiao Bai dengan tajam. Bagaimana kau bisa menduga dia pasti akan melawan kita? Kiao Bai mengangkat bahu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya tentang Qin Yan? Setengah-setengah, kata Jiang Heng ragu-ragu. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Jadi dia benar-benar menceritakan semua yang dia tahu karena dia merasa ditipu oleh identitas Qin Yan sebagai mata-mata. Tidak, Jiang Heng mengerutkan kening, dia tidak mengerti. Jadi dia tidak menyadari ada yang salah sejak awal.
Jika Qin Yan benar-benar orang baik, mengapa dia melakukan hal-hal itu? Qiao Bai tersenyum dan berkata, mungkin dia tidak menebaknya. Bukankah dia masih punya ide? Tentu, mungkin juga saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Qin Yan berpura-pura dengan sangat baik. Otak Qian Jin memang sedikit tidak bagus. Kombinasi keduanya, Qiao Bai sama sekali tidak terkejut bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Jadi, apakah dia tahu sesuatu yang berguna? Itulah yang terpenting. Mendengar ini, Jiang Heng menatap Qiao Bai. Kau tahu, orang ini benar-benar tahu sesuatu yang berguna. Jiang Heng mengeluarkan dokumen lain dan berkata, ini dia. Qiao Bai menatap selembar kertas di atas meja dengan ekspresi bingung di wajahnya. Namun, Qiao Bai tahu bahwa Jiang Heng bukanlah tipe orang yang suka bercanda tentang hal-hal serius. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati dengan cermat kertas di depannya. Segera, Qiao Bai benar-benar melihat sesuatu. Ini, kata Qiao Bai ragu-ragu, sambil melihat hal-hal yang tidak dapat dipahaminya, yang tampak seperti pola dan semacam teks. Peta, bingo. Jiang Heng mengambil kertas itu dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Qiao Bai. Qiao Bai, yang memiliki firasat samar, berkata, Anda. Jiang Heng dengan tulus menggenggam tangan Qiao Bai, menatap matanya, dan berkata dengan serius, aku serahkan padamu, Profesor Qiao Bai yang tak terkalahkan. Qiao Bai, ada apa dengan julukan itu? Qiao Bai berkata tanpa bisa berkata apa-apa. Dia tidak peduli bahwa Jiang Heng memberinya peta. Yang dia pedulikan adalah nama panggilannya. Nama panggilan. Tatapan mata Jiang Heng sedikit kabur, seolah dia tidak menyangka kalau Qiao Bai benar-benar peduli dengan hal-hal seperti itu. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Aku hanya tidak ingin menatap mata Qiao Bai. Namun, Qiao Bai tidak akan pernah mundur dari apa yang ingin diketahuinya. Petik 2 titik. Baiklah, aku bilang padamu, kalau kamu keluar, jangan bilang siapa-siapa kalau aku sudah memberitahumu. Jiang Heng buru-buru menyebut nama Profesor Li. Qiao Bai terdiam selama 2 detik. Bagaimana mengatakannya? Tidak terlalu mengejutkan, hanya saja ekspresinya agak menyakitkan. Tidak, tanya Qiao Bai bingung. Tidakkah kau merasa, saat kau memanggilku dengan nama panggilan itu, malu? Melihat ekspresi Qiao Bai, Jiang Heng menambahkan. Qiao Bai mengangguk. Itulah yang saya maksud, hehehe. Jiang Heng tertawa, tidak apa-apa. Itu terutama karena julukan ini sangat cocok untukmu, Profesor Qiao Bai. Jiang Heng berkata dengan keras dan serius. Selama itu tugas yang diberikan kepadamu, Profesor Qiao Bai, tidak ada yang tidak bisa kamu selesaikan. Betapapun sulitnya penelitian tentang jalur evolusi makhluk luar biasa, itu semudah makan, tidur, dan minum air di tangan Anda. Apakah ada masalah dengan kekebalan? Tidak, sama sekali tidak, Qiao Bai. Qiao Bai memutuskan untuk melewatkan topik ini. Apa yang terjadi dengan peta ini? Qiao Bai mengamati peta itu dengan saksama. Saya tidak tahu apakah itu ilusinya. Semakin saya melihatnya, semakin saya merasa bahwa hal-hal pada peta itu, yang tampak seperti pola dan beberapa teks khusus, tampak agak familiar. Memiliki, tidak banyak. Kalau aku benar-benar melihatnya, itu pasti sudah lama sekali. Sebenarnya, sulit bagiku untuk mengatakannya, dan lebih sulit lagi bagiku untuk memastikan jenis peta ini. Ekspresi Jiang Heng kembali serius. Dia menceritakan secara singkat kepada Qiao Bai tentang asal-muasal peta tersebut. Mungkin Qian Jin tidak sebodoh itu. Aku samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah dengan Qin Yan. Lalu, manfaatkan kesempatan itu. Qian Jin melihat peta seperti itu di kediaman Qin Yan. Karena tidak bisa mencurinya, ia menggambar sendiri peta yang mirip. Kami tidak menemukan peta di Qin Yan. Peta ini mungkin memiliki beberapa kesalahan. Namun, berdasarkan perbandingan instrumen, area di atas seharusnya berada di Tiongkok Selatan, dan dekat dengan lokasi kota Jinyang. Jiang Heng berhenti sejenak saat berbicara. Melirik Qiao Bai.
Qiao Bai mengerti maksud Jiang Heng. Ia menggoyangkan peta di tangannya dan bertanya, kau ingin aku menyelidikinya juga? Jiang Heng mengangguk. Itulah yang saya maksud. Secara teori, hal semacam ini seharusnya diserahkan kepada Beastmaster resmi lainnya, kan? Qiao Bai bertanya balik.